Hanya karena dia pulang kerja terlambat 5 menit, Rosa menyaksikan bosnya dibunuh. Dia ketakutan dan segera bersembunyi di sudut, tidak berani bersuara. Namun tiba-tiba telepon berdering pada saat itu juga. Dia segera mematikan telepon dengan bingung, tetapi sekelompok orang menemukannya. "Halo, sungguh sial," sang junior melemparkannya ke depan kakak Arman. Melihat bosnya tergeletak dalam genangan darah, Rosa takut dia juga akan hancur. Dia segera mengatakan bahwa dia hanya seorang pembersih, dan dia bisa membersihkan tempat kejadian. Semoga Arman bisa memaafkannya. Lihat kakak laki-laki itu tidak tergerak sama sekali, dia terus berbicara. Jika tidak dibersihkan, darah akan merembes ke lantai. Dan butuh seseorang untuk membersihkannya. Cara terbaik adalah dengan menggunakan natrium oksida. Sabun dan air dapat membersihkannya. Butuh air dingin. Profesionalismenya mengejutkan Arman. Biarkan dia yang menanganinya, mungkin kamu akan belajar sesuatu. Setelah itu, Rosa segera menggunakan pengalamannya untuk membereskan tempat kejadian. Melihat adegan tersebut, Arman bertanya-tanya tentang identitasnya. Rosa bilang dia orang Kamboja. Dia datang ke Amerika untuk mengobati penyakit anaknya, dan dia akan segera kembali ke rumah. Saya jamin saya tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun. Setelah mendengar ceritanya, Arman menghampirinya dan berbicara. "Oke, kami akan mengantarmu pulang, jangan biarkan anakmu khawatir." Setelah pulang ke rumah, Rosa akhirnya menangis. Dia tidak perlu takut mati. Namun dia takut jika dia tidak ada lagi, anak malang itu akan menderita. Rosa tahu dia menjadi sasaran para gangster, jadi dia pergi ke rumah sakit untuk membuat janji untuk pemeriksaan anaknya. Namun perawat mengatakan visa mereka telah habis masa berlakunya dan mereka benar-benar tidak bisa membuat janji. Tidak peduli seberapa banyak Rosa memohon, perawat itu tidak setuju. Saat ini, dia segera mengatur untuk pergi bersama anaknya. Sampai jumpa. Begitu dia menoleh, dia melihat junior Arman. Jelas dia selalu mengawasinya, khawatir orang lain akan menyakiti anaknya. Rosa dengan marah menghampiri pria itu dan menyuruhnya membawanya mencari Arman. Tak lama kemudian Rosa dibawa menemui Arman. Dia menyatakan bahwa dia telah menceritakan semuanya tadi malam, berharap dia bisa menjauh dari mereka. Tapi Arman tidak perlu khawatir dia akan mencelanya. Dia menyuruh juniornya untuk mengambil setumpuk gaji dan menyuruhnya bekerja untuknya. Rosa mengatakan meskipun itu demi nyawanya, dia tidak akan melakukan tindakan ilegal. Namun saat Arman mengatakan dia bisa menyelamatkan putranya, Rosa tiba-tiba menyetujuinya. Tidak lama kemudian, Rosa menerima tugas pertamanya. Karena polisi menemukan mayat bosnya, mereka akan segera datang. Arman menyuruh Rosa untuk membersihkan tempat kejadian dan mengirim seseorang untuk menjemputnya setelah kejadian itu. Tapi saat Rosa sedang memproses adegan itu, dia mendengar suara klik. Setelah sampai, dia menemukan ada bom di dalamnya. Rosa hendak berangkat ketika dia mengetahui bahwa tempat dia bekerja berisi bom. Dia lari dalam kebingungan, tetapi menemukan pintunya terkunci. Rosa segera mengambil alat pemadam api dan mencoba merobohkan pintu. Namun kacanya hanya retak beberapa baris saja. Saat bom hendak meledak, untungnya Arman kembali menyelamatkannya. Cepat-cepat. Meski beruntung lolos dari maut, Arman juga terluka karenanya. Memanfaatkan keadaan darurat, Rosa mengambil wine dari junior Arman. Lalu dituang langsung ke kakinya, lalu gunakan pisau untuk menekan lukanya. Setelah berhasil menghentikan pendarahan, rombongan pergi sebelum polisi datang. Di dalam mobil, selain kekaguman atas profesionalisme Rosa, Arman pun mengucapkan terima kasih padanya. Tapi gadis itu bertanya padanya, kenapa dia meninggalkannya di ruang bawah tanah sendirian menunggu kematian? Arman bilang ini pengaturan bos kita. Aku setuju untuk membantu kalian. Tapi kamu tidak bisa memperlakukanku seperti itu. Jika kamu masih ingin aku bekerja untukmu. Kalau begitu kamu harus melindungiku. Beri aku rasa hormat yang seharusnya kumiliki. Lalu beritahu Arman jika terjadi apa-apa padanya, dia harus menjaga putranya. Saya setuju dengan kamu. Sejak saat itu, Rosa menempuh jalan yang tidak bisa kembali lagi. Hari itu, Rosa merasa bersalah sehingga ia menghadiri pemakaman bosnya. Dia juga mengambil beberapa barang selama perjalanan bersih-bersih dan memberikannya kepada putri bos. Karena di sana ada oleh-oleh yang pernah diminta bosnya untuk dibelikannya untuk putrinya. Terima kasih, namun bisa juga karena perbuatan baiknya tersebut. Hal ini menyebabkan polisi yang menangani kasus tersebut curiga terhadap Rosa. Dia hanya seorang petugas kebersihan, tapi setiap hari dia berangkat kerja, sebuah mobil mewah datang menjemputnya. Karena dia bukan staf kebersihan sungguhan. Ini tentang membantu para gangster membersihkan TKP. Hari itu Arman sedang berdagang senjata dengan rekannya. Tak disangka, saat bertransaksi, sebagian senjatanya hilang. Pihak lain mengetahuinya dan marah. Kamu berani bilang barangku hilang? Bisnis apa yang kalian lakukan?
Arman segera menyuruh pihak lain untuk tenang, bagian yang hilang nanti akan diisi. Tapi dia tidak mendengarkan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan senjatanya. Baku tembak terjadi dan sang junior menyelamatkan nyawa Arman. Setelah baku tembak singkat, kedua belah pihak kehilangan satu orang. Melihat bahayanya, Arman segera menyuruh lawannya berhenti. Sudah kubilang aku akan memberimu pistolnya. Ini pasti akan berhasil. Aku hanya butuh beberapa hari. Aku hanya bisa memberimu waktu 24 jam. Jika tidak, darah akan mengalir ke sungai. Arman kemudian memanggil Rosa, membiarkannya menangani adegan itu. Dengan sangat cepat dia membersihkan tempat ini dan membereskannya. Saat membuang sampah, saya bertemu dengan seorang pria dengan tatapan tergesa-gesa. Rosa pun tak menyangka berkat kejadian tersebut nantinya bisa menyelamatkan nyawa dirinya dan putranya. Hari itu, penyakit putra Rosa semakin parah dan harus segera diobati. Namun visanya telah habis masa berlakunya, dan jika ia dirawat di rumah sakit, ia akan dianggap sebagai imigran gelap. Berdaya, dia hanya bisa menelpon Arman untuk meminta bantuan. Namun saat ini Arman sedang sibuk dengan senjatanya sehingga tidak memperhatikan. Anak itu dalam bahaya. Dalam keadaan darurat, Rosa hanya bisa membawa anaknya ke guild untuk mencari bantuan Arman. Apa yang kamu lakukan di sini? Anak itu akan mati. Dengan sangat cepat, Arman membawa anak itu ke rumah sakit guild untuk didiagnosis. Saat dokter hendak merawat anak tersebut, bosnya muncul. Dia segera memerintahkan pengobatannya dihentikan. Dia awalnya ingin berurusan dengan Rosa. Di luar dugaan, Arman tak takut bahaya untuk menyelamatkannya. Kali ini, dia bahkan membawa anaknya ke sini untuk berobat. Arman dengan cepat menjelaskan bahwa Rosa adalah karyawannya. Tapi bosnya yakin dia punya perasaan terhadap Rosa. Setelah berbicara, dia mengambil pistolnya dan berjalan ke arahnya. Hidup dan mati sudah dekat, ungkap Rosa dengan cepat. Aku melihat seseorang memindahkan sesuatu dari mobilmu. Dia terlihat sangat stres. Sepertinya kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dia terlihat seperti apa? Berdasarkan uraian Rosa, Arman mengetahui bahwa itu adalah bawahannya. Kumpulan senjata itu mungkin dicuri olehnya. Arman segera pergi mencarinya, dan benar saja, dia menemukan senjata di sini. Setelah beberapa kali tembakan, Arman masuk ke kamar. Iya benar, dia mencuri senjatanya. Terima kasih atas kesetiaanmu. Semoga anakmu segera pulih.